Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il muttaqin wal ulama'i rasyidin wa syuhada'i wa sholihin min masyariqil ardi ila magharibiha wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa yu'idu ilaina min barakatihim wa karamatihim wa mu'jizatihim sayyidun lillahi lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita malam ini berhubung ada Manggani, ada Ujang, ada Ilham. Jadi tidak baca kita nak langsung kanu kan. Jadi kita buka dari awal lagi kan, supaya dapat pemahaman lagi, penyegaran lagi. Jadi malam ini kita kaji masalah Islam. Orang banyak mengatakan Islam itu agama. Ya kan? Agama itu Islam. Padahal Islam bukan agama. Agama bukan Islam. Agama itu aturan. Ya kan? Aturan yang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang apa? Tentang kehidupan, tentang cara berkehidupan, tentang cara kita berinteraksi antara sesama manusia, kan? Nah, itu agama, aturan, hukum boleh dikatakan. Nah, sedangkan Islam, ya kan? Itu bukan aturan. Islam ini kewajiban. Islam ini asal kata dari 4 huruf. Alif, sin, lam, mim. Alif itu apa? Sin itu apa? Lam itu apa? Mim itu apa? Nah, itu kan. Nah, ini kaget kita kaji masalah itu. Nah, sekarang Islam ini diatur oleh 2 kriteria, yaitu akidah dan syariah. Itu Islam. Jadi kalau ini Islam, ya kan, ini akidah, enggak, ini syariah. Ini biar kita mantap, ya kan? Jadi Islam ini 2 sinergi antara akidah dan syariah. Nah, akidah ini apa? Syariah ini apa? Akidah ini membicarakan masalah rohani, ya, unsur rohani. Sedangkan syariah ini jasmani, unsur jasmani, ya. Jadi rohani, jasmani. Ini Islam kan? Islam ini akidah, syariah. Nah, ini 2 ini harus sinergi.
Arti sinergi ini apa? Beriringan, ya kan? Bersamaan. Artinya kalau cuma syariah, akidah tidak ada, bukan Islam. Ya kan? Kalau akidah baik, syariahnya tidak ada, bukan Islam. Karena Islam ini agama fitrah. Kenapa dikatakan fitrah? Ya kan? Ya. Inilah manusia ini terdiri dari dua unsur, ya kan? Jasmani dan rohani. Nah, jadi tidak bisa jasmani baik atau tidak bisa rohani baik. Nah, akidah ini dipelajari dengan ilmu tauhid. Ya. Sedangkan syariah ini, jasmani ini dipelajari dengan ilmu fikih, ya. Tauhid fikih. Tauhid ini sering disebut hakikat. Sedangkan ilmu fikih ini sering disebut syariat, ya kan? Ilmu tauhid, ilmu fikih. Ilmu tauhid sering disebut hakikat, ilmu fikih sering disebut syariat. Ilmu tauhid dipelajari dengan apa? Ilmu tauhid dipelajari dengan rukun. Mempelajari tentang rukun iman. Ya kan? Sedangkan ilmu fikih syariat ini yang dipelajari tentang rukun Islam. Nah, ini dasar. Ya, dasar supaya kita paham, supaya kita ngerti. Nah, rukun iman ini 1 sampai dengan 6. Beda. Rukun Islam ini 1 sampai dengan 5, ya kan? Nah, rukun iman ini mempelajari, tauhid ini mempelajari tentang ketuhanan, ya kan? Nah, sedangkan rukun Islam ini ada mempelajari tentang cara berketuhanan. Nah, ya kan? Artinya ini termasuk kategori teori. Ini praktek. Nah, ya kan? Ini ilmu. Ini amal. Nah, ini harus seiring. Teori harus seiring dengan praktek. Ilmu harus seiring dengan amal. Maka dikatakan kalau satu bayi yang digawi ke, artinya apa? Kincat. Ada salah satu yang tinggal. Nah, inilah dikatakan beramal tanpa ilmu sia-sia. Nah, ya kan? Ini katakan asyariatun ila hakikatun atilatun. Bersyariat tanpa hakikat, ya kan, sia-sia, fatal. Itu. Nah, maka di sini sekarang, ya kan? Sekarang ini, yang ini sebelah kanan ini tidak kita kaji. Kenapa? Sudah dapat di mana-mana. Ya kan? Bagaimana puasa? Bagaimana rukun 13? Bagaimana cara wudhu? Itu. Bagaimana cara zakat, fitrah, ya kan? Ini kan sudah la umum. Nah, kan? La umum. Nah, jadi kita ini bukan tidak kita anukan.
Jadi khususnya kita di sini yang ini tidak kita anu lagi. Ku anggap sudah tahu kalau. Ya itu. Nah cuma itu nih untuk membenarkan yang ini, meluruskan yang ini, ya kan? Nah, maka kita pelajari ini. Tuh. Tanpa kita mempelajari ilmu tauhid ini, ilmu hakikat ini, atau ilmu usuluddin ini, ya dah. Yang ini ibaratkan kacang tidak kati isi, ya kan? Ibaratkan apa namanya? Iya. Jadi hampa, ya kan? Ya. Karena apa? Rukun 13 itu berhimpun kepada 3 rukun. Apa? Qauli, fi'li, dan qalbi. Nah, di mana-mana. Jangankan kita di Indonesia ini, sampailah keluar sana, ke Baghdad sana, yang diajarkan masalah Islam ini sekarang ini cuma rukun qauli, rukun fi'li. Ya kan? Bagaimana cara membaca Al-Quran? Ya dah. Bagaimana cara menghafal Quran? Terus untuk qaulinya, untuk fi'linya, bagaimana cara sujud? Bagaimana cara berdiri betul? Bagaimana cara tawaf? Bagaimana cara sa'i? Ya kan? Itu yang diajarkan. Nah, tapi yang satu lagi rukun qalbi banyak terlupakan dan banyak yang tidak diajarkan. Padahal yang disebut iman itu 3 ini. Ya dah. Apa iman? Al-iman sebenarnya iman itu tasdikun bi qalbi wa iqrarun bi lisani wa aqnun bil arkan. Diyakini dalam hati, ya dah. Diimani dalam hati, diucapkan dengan mulut, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Nah, ini makanya tadi. Jadi, jasmani ini, yang syariat ini, itu berkaitan dengan amal, tubuh kita. Amal syariat. Amal syariat ini amal yang bisa dilihat dan bisa didengar. Beda. Seperti kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini kan qauli syariat, bisa didengar, ya kan? Seperti kita sholat rukun 13 ini bisa kita lihat, ada bentuknya. Nah, tapi kalau yang rukun qalbi, ya kan, yang namanya hakikat, itu tidak ada bentuk, tidak ada rupa. Nah, itu. Jadi kunci daripada yang namanya Islam secara kafah itu, ya 3 ini harus, ya kan? Nah, jadi kita tinggalkan permasalahan ini, kita masuk ke bab tauhid, ilmu usuluddin, mempelajari tentang ketuhanan. Nah, sekarang aku tanya, sebelum kita lagi, ya, mana dulu, ya kan? Menyembah dulu atau mengenal dulu? Tuh, ini kita nih di sini nih terbuka ngomong nih, ya, biar lemak, jangan, nah, iya, biar puas, iya, jadi biar kita kan kita tidak doa Jadi di sini kita bebas, tapi dengan syarat tadi ini sudah kita kita pinggirkan dulu. Jadi kita tidak membicarakan masalah syariat, ya. Kita membicarakan masalah ini. Kita di syariat sudah kita anggap tahu kalau sudah kan, kaget kaitannya. Nah itu. Nah, jadi sekarang seperti ini kutanya, mana dulu, menyembah dulu atau mengenal dulu? Ya kan? Ini aku ajak karena agama ini adinul akli, agama ini akal. Harus diterima oleh akal.
Harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal, ya kan? Dan tidak ada dalilnya, jangan diterima. Nah, jadi kita awali agak menyembah dulu atau mengenal dulu. Nah, ya kan? Kalau menurut Rasulullah, mengenal dulu. Ya tak? Ya bagaimana nak menyembah sesuatu kalau tidak mengenal? Maka kata Rasulullah, awaludin ma'rifatullah. Awal beragama itu mengenal Allah. Ya kan? Awal beragama itu mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal yang kita sembah, menyembah apa? Nah ini kita mulai masuk ya, tentang tauhid. Kalau kita tidak mengenal apa yang kita sembah, siapa yang kita sembah, ya artinya apa ibadah kita itu? Kata Rasulullah fayagsiru ibadati illa bil ma'rifat. Tidak sah. Tidak. Segala amal ibadah tanpa mengenal. Jadi kita beribadah, apapun yang kita lakukan, yang disebut ibadah ini bukan cuma sholat. Ya dah. Nah contoh salah satu. Sedekah. Orang ngomong banyak syukuran. Ya dah. Syukur kepada Allah. Ya dah. Atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini kan sedekahan. Kan cuman mulut bisa ngomong. Berkata syukur kepada Allah. Hah? Benar gak? Syukur kepada Allah. Kita tanya. Allah itu siapa? Nah, ini kan. Allah itu nama. Ya, ingat ini. Allah itu nama, asma Allah. Setiap nama, ya kan? Pasti ada wujud musamma, ada wujud yang punya nama. Tidak mungkin ada nama Manggani, tidak katik Manggani, ya kan? Itu benar tak kira-kira? Nah, jadi setiap ada nama pasti ada wujud musamma, ada wujud yang punya nama. Setiap kita menyebut nama pasti menuntut yang punya nama. Contoh, aku menyebut sapi, di antara kita ini terbayang kalau sapi. Aku nyebut kebo, terbayang kalau kebo. Aku nyebut macan, terbayang kalau macan. Itu dengan namanya, apabila menyebut nama, maka yang punya menuntut yang punya nama. Ada. Nah itu. Nah sekarang, ada. Itu menyebut Allah. Ya kan? Nah, kira-kira. Itu caranya kan? Nah Allah ini namo. Ya. Nah, mano yang punya namo? Inilah yang kita bahas. Inilah nak kita kaji. Supaya kita paham. Supaya kita ngerti. Ya kan? Dan ingat, kita mengkaji ketuhanan ini bukan mengkaji bagaimana bentuk Allah, bagaimana rupa Allah. Tapi yang kita kaji ini bagaimana, apa Allah, siapa Allah, bagaimana Allah. Karena Allah tidak bisa kita kaji bentuknya, rupanya. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa, tidak sama
dengan segala sesuatu, ya kan? Apapun terlintas dalam pikiran kita tentang Allah ini bukan, ya kan? Bukan. Nah, disinilah mengkaji ketuhanan ini perlu dituntut memang dengan yang sudah paham. Tuh. Kalau dengan yang setengah-setengah paham, inilah kadang-kadang sesat jadinya. Ya kan? Nah, tuh. Jadi kita seperti perintah di dalam Al-Quran. Aqimis sholat li zikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah kan? Nah, di dalam surat Toha itu. Innani anallah, sesungguhnya aku ni Allah. Ya kan? La ilaha illa anna. La ilaha illa anna. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Nah, kan? Jadi kita ambil ujungnya. Aqimis sholat li zikri. Perintah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Nah, mengingat disinilah kekeliruan wong awam, kekeliruan wong syariah ini, wong fikih ini, kekeliruannya. Bukan kita nyala ke mereka, bukan. Tidak. Kita tidak bisa nyala ke wong. Cuma sekarang ku tanya sama Manggani, ya, sama Ujang, gitu itu. Yang kita disinilah mengingat. Apakah kita bisa mengingat sesuatu yang belum pernah kita kenal? Apakah kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu? Apakah bisa kita mengingat sesuatu tempat kira-kira kita belum pernah ke situ? Hah? Bisa enggak? Ya kan? Nah. Jadi mengingat, sedangkan ini perintah Al-Quran, perintah Allah. Ada. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Sedangkan perintah mengingat Allah itu 24 jam. Allazi an sholatihim imun. Sesungguhnya sholat itu tidak pernah keputusan 24 jam. Nah kalau ada, ini aku wajah berpikir. Kalau seandainya yang sholat kita ini tadi, yang rukun 13 ini tadi, ya kan? Kita sebut mengingat Allah, ya, tanda kutip ini. Kita anggap betul dulu. Betul, benar. Mengingat Allah sholat ini. Nah sekarang di satu sisi ada perintah, ya, untuk mengingat Allah ini 24 jam. Tidak putus. Ya kan? Nah sekarang coba sholat bawa dalam kamar mandi. Katanya sholat itu mengingat. Benar tak? Nah sekarang tidak usah kita ngomong masalah sholat. Zikir bela. Ya kan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini dikatakan zikir. Benar tak? Benar kan? Ya tak? Benar tak dulu kutanya? Benar kan? Zikir. Apa yang dimaksud dengan zikir? Mengingat. Ya kan? Benar tak? Zikirullah berarti mengingat Allah. Nah sekarang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Apakah ini disebut mengingat apa tidak? Hah? Ya kan? Nah, ini aku ajak berpikir supaya nerima, supaya terbuka, paham, kan bukan aku nak ngajak sesat, bukan. Nah, jadi yang seperti ini, yang dikatakan mengingat itu tadi. Yang bisa diingat, kita ini sudah, kalau misalnya nak mengingat tempat, kita ini sudah pernah ke situ. Ya tak? Kalau kita belum pernah ke situ, bisa tak kita mengingat? Aku belum pernah ke Kenten Laut, mana aku nak ingat Kenten Laut? Itu yang pertama. Yang kedua,
Setiap barang yang diingat, barangnya pasti jauh. Tidak mungkin aku mengingat Manggani di depan rayaku. Nah pasti jauh. Biasanya tidak mungkin ingat Ujang di depan rayaku. Jadi kalau kamu mengingat Allah, berarti Allah itu jauh. Benar enggak? Benar kan? Padahal di surat Qaf itu diomongkan wa nanu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Di surat Al-Hadid beda. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dimanapun kamu berada, di situ ada aku, kata Allah. Dalam surat Az-Zariyat, ala innahu apa? Ala anfusa apa namanya? Ala innahu awafi anfusikum apalah tubsirun. Ada. Nah. Wih. Ada. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Maka di kategori itu ala innahu milik ala innahu fi liqa rabbihim. Sesungguhnya mereka dalam keraguan untuk berjumpa dengan Allah. Padahal sesungguhnya Allah itu ala inna fi ala apa namanya? Yang menyebutkan sesungguhnya ada dalam pada diri kamu. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Sesungguhnya ada pada kamu, kenapa tidak kamu lihat? Kan? Nah, jadi kembali kepada mengingat tadi. Nah, di sini yang nak diluruskan. Ya. Mengingat. Jadi, apakah benar zikirullah itu mengingat? Aku tidak berani ngomongnya salah. Hah? Karena apa? Karena Quran. Ya kan? Ada tertulis, ada tercantum di dalam Al-Quran. Mengingat Allah. Dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Nah, cuma di sinilah letaknya. Ya kan? Karena di dalam paham yang kuterima Al-Quran itu ada 3 bahasanya itu. Yang membahas dengan Al-Quran ini dengan tiga ilmu. Takwil, tafwid, dan musabbiha. Ya kan? Nah, itu. Jadi yang disebut mengingat di sini, ya kan? Mengingat di sini bukan mengingat pengertian seperti kita makhluk. Kalau seperti makhluk itu tadi. Kalau aku mengingat Ujang, aku mengingat bentuknya. Ya, mengingat rupanya. Nah, tapi mengingat Allah, ya, mengingat Allah, yang dimaksud mengingat Allah di sini sadar, kesadaran. Dalam kurung mengingat itu kesadaran akan Allah, sadar akan Allah. Maka sia-sia kita sholat tidak hadir hati akan Allah, kan? Nah ini itu yang dimaksud mengingat di dalam Al-Quran itu. Sadar akan Allah, sadar. Bukan mengingat seperti kita ini, seperti makhluk ini. Nah, mengingat Allah, mengingat apanya? Hah? Ya kan? Mengingat apanya? Nah, ini baru, apa namanya? Baru pembukaan yang kita ceritakan ini. Ya tak? Tapi dasar yang perlu kita pahami, yang perlu kita ngerti, ya. Nah, di situ inilah yang disebut ilmu hakikat, ya kan? Jadi ilmu hakikat, ilmu yang sebenarnya, ya kan? Yang sebenarnya. Jadi bukannya ngambang, bukannya bias, itu.
Jadi tidak mungkin kita bisa mengingat Allah, kita sendiri tidak kenal dengan Allah. Kita sendiri tidak tahu siapa Allah. Ya. Maka kata Rasulullah, untuk mengenal Allah, kenali diri kamu itu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah. Karena ini kaji diri jadi jatuh. Mengkaji diri. Diri yang mana yang dikaji nih? Diri yang sebenar diri. Ya kan? Nah, maka kata Rasulullah, barang siapa yang ingin mengenal Allah, maka kenallah diri kamu. Kenapa? Man aropa nafsahu, fakot aropa robba. Ya kan? Man aropa robba, fasyadal jasad. Man aropa Allahu, kalu lisanuhu. Barang siapa mengenal Allah, barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah. Barang siapa mengenal Allah, maka binasa jasadnya. Barang siapa memang benar-benar mengenal Allah, maka keluh lisannya. Ya kan? Itu. Jadi tidak mungkin, artinya ini kan dari dulunya. Gue rasa masalah kaji sifat 20 ini, kalau memang uang tuh memang tidak pula awam, terlalu awamnya, aku rasa pernah denger galau. Tinggal lagi cara memahaminya. Nah, jadi untuk mengenal diri ini, ya kan? Untuk mengenal diri supaya kita mengenal Allah, kita nih dianjurkan mempelajari ilmu usuluddin ini, ilmu hati ini, ilmu ma'rifat ini. Ya kan? Melalui kaji sifat 20 ini. Nah, itu. Kenapa kita nak mengkaji sifat 20 ini? Ya kan? Karena anjuran di dalam hadis qudsi, barang siapa ingin mengenalku, kata Allah, itu kenalilah sifatku. Tafakaru fi sifatillah, anjuran Allah dalam hadis qudsi. Tapi jangan kamu terpaku tentang zatku, kata Allah. Wala tafakaru fi izatillah. Berpikirlah kamu tentang sifatku. Jangan kamu berpikir tentang zatku. Karena zatku itu rahasia. Zatku tidak punya rupa, tidak punya bentuk, dan tidak punya warna. Zatku bukan sesuatu. Ya kan? Tapi dianjurkannya dengan sifat. Barang siapa mengenal sifatku, ya kan? Maka dia akan mengenal zatku. Jadi yang kita pelajari dari dulunya, dari Imam Al-Asy'ari, dari Syekh Maturidi, turun sampai ke kita sekarang ini. Jadi sifat 20 ini sumber kira-kira untuk kita mengenal diri. Karena dengan mengenal diri, siapa diri kita sebenarnya, maka kita dapat mengenal siapa Allah. Itu.